Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal latihan virus part 1. Kita mulai dengan soal nomor 1. Materi genetik yang terkandung di dalam virus dapat berupa. Kalian masih ingat bahwa materi genetik yang terdapat di dalam virus itu adalah DNA saja atau RNA saja. Dengan demikian, maka jawabannya adalah yang E. Lanjut ke nomor 2. Kapsid yang terdapat pada struktur tubuh virus tersusun atas, ini juga sudah kita bahas ya dalam video pembelajaran saya, yaitu tersusun atas molekul protein. Ya, yang ini. Kemudian selanjutnya, nomor 3, virus hanya dapat hidup secara parasit pada makhluk hidup. Sehingga untuk memelihara virus, maka harus digunakan medium yang berupa medium yang hidup. Ya. Medium yang hidup dalam pilihan ini itu hanyalah embrio ayam saja. Agar adalah benda mati, kemudian kentang juga, campur kentang juga benda mati, daging, kaldu, dan juga air kelapa juga benda mati. Ya, embrio ayam terdiri dari sel-sel yang hidup. Lanjut nomor 4. Berdasarkan jenis virus di atas, virus yang menyebabkan penyakit pada manusia itu adalah, kita dapat melihat di sini yang menyebabkan penyakit pada manusia yang pertama herpes. TMV menyebabkan penyakit pada tembakau. Kemudian polio, ini adalah penyebab penyakit pada manusia. Ingat NCD, Newcastle disease, ini adalah penyebab penyakit tetelo pada unggas. Dan yang terakhir ini RSV, ini adalah singkatan dari respiratory syncytial virus, yaitu virus yang menyebabkan penyakit pada pernapasan manusia. Dengan demikian jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Ya, yang B. Lanjut nomor 5. Virus dianggap sebagai makhluk hidup karena, dia dianggap sebagai makhluk hidup itu adalah karena dapat memperbanyak diri di dalam sel yang hidup. Jadi ingat bahwa ciri-ciri virus sebagai makhluk hidup itu yang pertama adalah mengandung materi genetik, kemudian yang kedua adalah dapat memperbanyak diri. Hanya dia baru dapat melakukan perbanyakan diri atau dapat melakukan replikasi apabila telah berhasil masuk ke dalam sel yang hidup. Dan apabila sel yang hidup yang tempat dia menumpang itu telah mengalami lisis, maka virus yang telah keluar dari sel yang lisis itu akan menjadi benda mati kembali. Dia akan menjadi hidup kembali atau dapat melakukan aktivitas kehidupan, artinya dapat melakukan metabolisme dan dapat melakukan perbanyakan diri apabila berhasil memasuki sel yang hidup lainnya. Lanjut nomor 6. Berikut adalah tabel mengenai jenis penyakit dan gejalanya. Pertanyaannya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu yang pertama adalah demam berdarah. Ini penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang inang perantaranya itu adalah nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang kedua, tifus disebabkan oleh bakteri. Kolera juga disebabkan oleh bakteri. Dan yang disebabkan oleh virus yaitu influenza. Dengan demikian jawabannya adalah 1 dan 4. Selanjutnya nomor 7. Jenis penyakit yang disebabkan oleh virus itu adalah Ebola. Ya, Ebola disebabkan oleh virus. Sedangkan tifus, TBC, kolera, dan kusta itu disebabkan oleh bakteri. Lanjut nomor 8. Fase yang tidak terdapat pada daur litik itu adalah, masih ingat fase yang tidak terdapat dalam daur litik, dapat kita ingat kembali di sini. Pada daur litik tidak terjadi yang namanya tidak terjadi yang namanya fase penggabungan. Jadi begitu asam nukleat virus dimasukkan ke dalam sel inang, maka asam nukleat virus ini langsung menghancurkan DNA dari sel inangnya. Nah, seperti ini jika kalian. Nah, untuk memudahkan kita mengingat kembali, begitu terjadi proses penetrasi, maka yang terjadi itu adalah DNA atau asam nukleat virus langsung menghancurkan DNA milik sel inangnya.
lalu terjadi sintesis bagian-bagian tubuh virus, lalu terjadi perakitan bagian-bagian tubuh virus menjadi virus yang utuh, lalu terjadilah lisis. Ya, bila telah terjadi lisis seperti ini, maka virus akan menjadi benda mati kembali. Dia akan hidup kembali atau dapat berkembang biak kembali apabila berhasil masuk ke dalam sel yang hidup lainnya. Dengan demikian, fase yang tidak terdapat pada daur litik adalah fase penggabungan. Fase penggabungan hanya terdapat pada daur lisogenik. Lanjut nomor 9, virus yang mempunyai nukleokapsid telanjang itu adalah virus yang tidak memiliki selubung nukleokapsid. Virus yang tidak memiliki selubung nukleokapsid diantaranya adalah papovirus, kemudian adenovirus, kemudian picornavirus, dan reovirus. Dengan demikian jawabannya adalah adenovirus dan Warzer-virus. Lanjut nomor 10, materi genetik virus terdapat pada nomor 1. Jelas ya? Nomor 2 ini adalah kepala atau kapsidnya. Kemudian ini adalah ekornya, kemudian ini adalah serabut ekornya, kemudian ini adalah lempengnya, dan yang terakhir ini adalah jarum penusuknya. Lanjut nomor 11. Virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti sehingga menimbulkan penyakit demam berdarah yaitu virus dengue. Ya. Lanjut nomor 12. Virus yang tidak menyerang manusia itu adalah TMV menyerang tembakau, NCD ini menyerang unggas. Dengan demikian, yang tidak menyerang manusia adalah nomor 1 dan nomor 3B. Lanjut nomor 13, pernyataan berikut yang menunjukkan ciri dari virus itu adalah dapat menduplikasi diri pada tempat dan waktu secara bebas. Tidak ya? Mengapa? Karena virus hanya dapat bereplikasi apabila telah berhasil masuk ke dalam sel inang. Kemudian B, memiliki bentuk yang khusus pada kapsid atau selubung proteinnya. Iya, benar. Jadi, bentuk virus ditentukan oleh bentuk dari selubung proteinnya atau kapsidnya. Kemudian virus T tidak dapat menginfeksi manusia, melainkan dapat menginfeksi bakteri. Salah ya? Virus polio hanya menginfeksi sel otak manusia saja. Tidak juga demikian, kemudian virus pada tanaman juga mematikan hewan. Tidak ya? Virus memiliki spesifitas sendiri. Ingat bahwa bahkan virus cacar tidak dapat menginfeksi sel selain sel kulit. Karena reseptor dari virus cacar hanya ada pada sel kulit saja. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 14. Perbedaan yang tepat antara virus dan protista pada tabel ini adalah virus eukariotik. Tidak ya, eukariotik ini adalah ciri-ciri dari sel. Kemudian virus memiliki alat gerak, virus tidak memiliki alat gerak. Karena itulah virus tidak bisa bergerak, karena virus itu tidak ubahnya sebagai benda mati. Kemudian, virus dapat bereproduksi secara aseksual. Tidak ya, virus hanya dapat bereproduksi apabila berhasil masuk ke dalam sel yang hidup. Kemudian, struktur virus tersusun atas protein. Tidak juga, ingat bahwa struktur virus selain terdiri dari protein juga terdiri dari materi genetik berupa asam nukleat. Kemudian yang E, virus dapat mengkristal bila lingkungan tidak kondusif. Iya, yang E benar. Coba kita lihat yang protista. Pada option E, protista tidak dapat mengkristal. Benar. Semua makhluk hidup tidak dapat mengkristal. Artinya semua makhluk hidup yang terdiri dari sel itu tidak dapat mengkristal. Ya, dengan demikian maka jawaban perbedaan antara virus dan protista adalah yang E. Lanjut nomor 15. Virus bukan sel karena virus tidak memiliki sitoplasma. Nah, sitoplasma adalah bagian dari sel. Jadi suatu sel itu struktur dasarnya terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah membran plasma, yang kedua adalah sitoplasma, yang ketiga adalah materi genetik berupa DNA, dan yang keempat adalah ribosom.
Nah, di sini dalam pilihan ini yang dimiliki oleh sel itu adalah sitoplasma dan ini tidak dimiliki oleh virus. Itulah sebabnya mengapa virus bukan sel. Lanjut nomor 16. Virus yang menyerang tanaman padi sehingga tanaman padi menjadi kerdil itu adalah virus tungro. TMV penyebab mozaik pada tembakau, NCD penyebab tetelo pada ayam, CPPD ini adalah penyebab penyakit pada jeruk ya. Lanjut nomor 17, bagian tubuh virus yang akan masuk ke dalam tubuh inangnya itu hanyalah asam nukleatnya. Saya tunjukkan kembali gambarnya, ingat bahwa yang bisa masuk ke dalam sel inang itu hanyalah asam nukleatnya saja. Sedangkan bagian-bagian tubuh virus yang lain tetap berada di luar atau tidak dapat masuk ke dalam sel inangnya. Lanjut nomor 18, ilmu yang mempelajari tentang virus, tentunya namanya adalah virologi. Nomor 19, virus berasal dari kata virion yang artinya itu adalah racun. Ingat ya, virus adalah benda mati. Racun juga benda mati. Ya. Lanjut nomor 20, tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari penyakit yang disebabkan oleh virus itu adalah dengan vaksinasi. Nah, sekarang perlu kalian ketahui bahwa gerakan 3M itu hanyalah suatu gerakan yang dapat membersihkan atau membebaskan tempat hidup kita itu dari mikroorganisme penyebab penyakit. Apabila virus penyebab penyakit numpang pada mikroorganisme, maka dengan gerakan 3M kita dapat mencegah. Tetapi mencegah itu adalah secara tidak langsung. Yang kedua, virus tidak dapat dimatikan dengan pemberian antibiotik. Tidak bisa. Antibiotik, antibio. Berarti ini hanya dapat digunakan untuk mematikan organisme. Organisme yang hidup, ya. Bio ini hidup. Misalnya mematikan bakteri, itu bisa dengan antibiotik. Tapi virus karena dia bukan makhluk hidup, karena dia benda mati, tidak dapat diatasi dengan antibiotik. Nah, ingat bahwa pemberian vaksin itu dapat merangsang perbanyakan dari sel-sel limfosit, di mana sel limfosit dapat menghasilkan antibodi. Nah, dengan demikian pemberian vaksin itu dapat secara langsung memperbanyak antibodi kita. Sehingga apabila virus yang sesungguhnya itu menginfeksi kita, maka kita tidak akan menderita penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Disebabkan karena bagian spesifik dari virus tersebut semuanya sudah diikat atau ditangkap oleh reseptor yang dimiliki oleh limfosit kita atau reseptor yang terdapat pada antibodi kita. Selanjutnya penyemprotan dan evakuasi tidak perlu saya bahas ya, karena ini bukan tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari penyakit yang disebabkan oleh virus. Lanjut nomor 21. Nomor 21, penyakit flu burung disebabkan oleh jenis virus yang namanya adalah H5N1. Ini populer sekali di televisi beberapa tahun yang lalu. Tahun ini televisi banyak menyiarkan, atau bukan cuma banyak ya, setiap hari bahkan hampir setiap menit itu memberitakan tentang penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Lanjut nomor 22, CVPD adalah virus yang menyerang tanaman jeruk ya, tadi sudah saya singgung. Lanjut nomor 23, pernyataan berikut menunjukkan alasan bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus lebih mematikan dan sulit disembuhkan kecuali bukan karena virus dapat mengalami mutasi, kemudian bukan karena reproduksi virus terjadi secara lisis, kemudian juga bukan karena beberapa belum ditemukan vaksinnya, kemudian juga bukan karena virus dapat membuat proteinnya sendiri, melainkan pernyataan yang menunjukkan alasan bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus itu lebih mematikan dan sulit disembuhkan, ini adalah
Maaf, mungkin pembahasan saya salah ya dalam hal ini. Kita lihat dulu. Jawabannya itu adalah yang D, ya. Nah, mungkin saya ulangi kembali pembahasannya. Virus dapat membuat proteinnya sendiri. Padahal virus tidak dapat membuat proteinnya sendiri. Dia baru dapat membuat proteinnya apabila dia berhasil masuk ke dalam sel inangnya atau sel inang yang hidup. Lanjut nomor 24, virus dapat diamati dengan jelas apabila menggunakan mikroskop elektron. Hanya dengan menggunakan mikroskop elektronlah virus dapat diamati dengan jelas. Kemudian bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Dinamakan dengan bakteriofag. Demikian pembahasan soal latihan virus part 1 dari saya. Semoga dapat membantu kalian memahami pembelajaran tentang virus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.